글씨 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Jadi di sini ada beberapa menu yang tersedia, ada home, insert, design, layout, dan yang lainnya. Kemudian di sini juga ada banyak tools-tools yang tersedia. Namun sebelum melanjutkan, kita atur untuk tampilan dari lembar kerja, yaitu untuk zoom in dan zoom out-nya, agar kita lebih nyaman untuk menggunakan. Perhatikan di bagian sini ada zoom in dan zoom out-nya. Jadi di sini kita akan menentukan tampilannya dulu. Nah, di sini untuk memperkecil dan di sini untuk memperbesar tampilannya. Oke, kemudian setelah kita sudah nyaman dengan tampilannya, setelah kita atur zoom in dan zoom out-nya, nah di sini coba saya ketik di bagian sini ya. Kita ketik, lalu kita ketikkan hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Microsoft Word. Oke. Setelah itu, setelah kita ketikkan teksnya, selanjutnya kita akan mencoba tools yang ada di menu home. Nah, di sini tools yang pertama itu paste. Paste itu fungsinya untuk menduplikat teks yang akan kita gunakan. Contohnya, saya akan duplikat atau gandakan teks ini. Caranya kita blok dulu atau kita seleksi dulu teksnya. Oke, setelah kita seleksi, selanjutnya kita klik kanan, lalu kita copy. Setelah kita sudah copy, selanjutnya kita klik paste yang ini. Yang itu, oke. Kita coba klik paste, kemudian klik paste lagi, kita buat, oke. Jadi pada tahap ini kita sudah menggunakan fitur yang pertama, yaitu fitur paste. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengubah jenis tulisannya. Nah, untuk mengubah jenis tulisannya, kita seleksi lagi teks yang akan kita ubah tulisannya, lalu kita klik yang ini. Perhatikan di bagian ini kita klik tanda panah kecil ini, lalu kita pilih jenis tulisannya. Nah, di sini sangat banyak jenis tulisan yang tersedia. Oke, di sini saya akan coba memilih yang Times New Roman. Setelah kita menentukan jenis tulisannya, selanjutnya kita akan mencoba mengubah font size-nya atau ukuran tulisannya. Oke, caranya masih sama. Kita blok lagi teksnya yang akan kita ubah ukurannya, lalu kita tentukan yang ini. Oke, perhatikan di sini. Oke, kita tentukan, lalu kita pilih. Contohnya saya buat yang 16. Oke, kemudian untuk memperbesar atau memperkecil ukuran tulisan, teman-teman juga bisa menggunakan fitur yang ini. Nah, yang ini untuk memperbesar, yang ini untuk memperkecil. Contohnya saya coba memperkecil. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini. Kemudian untuk memperbesar yang ini. Oke, setelah kita menentukan ukurannya, selanjutnya di sini juga kita bisa menggunakan untuk bold, italic, dan underline. Untuk membuat tulisan tebal, bold, dan untuk italic untuk miring, kemudian underline untuk membuat tulisan bergaris bawah. Oke. Contohnya untuk menggunakannya, kita blok lagi atau kita seleksi teksnya. Contohnya saya seleksi teks yang ini. Oke, kemudian saya akan membuat tulisan ini menjadi bold atau cetak tebal. Oke, perhatikan sudah berubah.
Nah, kemudian untuk ini italic atau dari tulisan miring, kita blok teksnya atau kita pilih, kemudian kita pilih yang italic. Atau tulisan miringnya. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk membuat underline, kita pilih lagi, lalu kita pilih untuk underline. Nah, seperti ini. Sudah bergaris bawah. Selanjutnya, kita akan menggunakan penformatan untuk menentukan kapitalis huruf. Nah, yaitu di bagian ini. Perhatikan. Nah, jadi fungsinya ini untuk mengubah kapitalis sebuah huruf. Contohnya ini kita blok dulu huruf teksnya. Jika kita menginginkan teks ini menjadi huruf besar semua, teman-teman bisa klik di bagian ini, yaitu change case. Oke, lalu di sini klik yang after case. Nah, maka teks yang ada di sini akan berubah menjadi huruf besar semua. Kemudian jika teman-teman ingin teksnya atau hurufnya di bagian depan saja huruf besar, teman-teman klik lagi di sini, lalu pilih yang sentence case yang ini. Oke, perhatikan ini dia hanya di bagian depan saja. Kemudian jika teman-teman ingin semuanya menggunakan huruf kecil, klik lagi yang ini, lalu pilih yang lowercase. Oke, kemudian jika teman-teman ingin setiap awalan kata atau kalimat menggunakan huruf besar, teman-teman klik lagi di sini, lalu pilih yang kapitalis earth yang ini. Oke, perhatikan, jadi setiap kata menggunakan huruf besar. Oke, kemudian jika teman-teman menginginkan huruf awalannya adalah huruf kecil, teman-teman bisa pilih yang ini. Oke, seperti ini. Dan saya akan menggunakan yang kapitalis. Setelah itu, kita menentukan untuk mengubah warna dari teksnya. Untuk mengubah warna, caranya juga sama. Kita blok lagi teksnya, lalu kita pilih. Nah, di bagian sini kita ubah. Contohnya kita buat warna merah. Oke. Kemudian selanjutnya untuk membuat highlight atau warna penanda, teman-teman bisa menggunakan yang ini. Nah, contohnya saya blok dulu teksnya, lalu saya klik di sini, lalu kita tentukan. Nah, ini untuk memberi highlight atau penanda sebuah teks. Jadi ini untuk mengubah warna teks. Contohnya kita blok lagi, mengubah warna teks. Kemudian ini untuk highlight atau memberi penanda sebuah teks. Kemudian di bagian ini untuk memberikan efek di tulisan kita. Contohnya di sini saya blok dulu. Lalu di sini untuk memberi yaitu efek. Nah, bisa teman-teman lihat. Oke. Setelah kita menggunakan tools yang ini, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan tools yang pemformatan paragraf. Nah, di bagian sini pertama kita atur dulu untuk rata teksnya, rata kiri, rata kanan, rata tengah atau rata kiri kanan. Nah, di sini saya akan coba menggunakan rata tengah. Kita blok dulu teksnya, lalu klik di sini yang rata tengah. Oke. Jika teman-teman ingin membuat yang rata kiri, klik yang ini. Kemudian jika teman-teman ingin menggunakan rata kanan, klik yang ini. Jika teman-teman ingin memilih rata kiri, rata kanan, pilih yang ini. Lalu setelah kita mengatur untuk rata teksnya,
Selanjutnya kita bisa menentukan line spacing atau jarak antar baris. Nah, klik ini lalu kita pilih antar baris yang kita inginkan. Bisa menggunakan 1,5, 1,15 atau ada 2,5. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan 1,5. Oke, perhatikan jadi ini fungsinya untuk memberikan jarak antar baris. Lalu setelah kita mengatur rata teksnya dan mengatur line spacingnya di sini atau jarak antar baris, kemudian kita gunakan tools yang ini, yaitu untuk pulse dan number. Nah, di sini saya akan membuat akan mengetik mudah seperti ini, solid dan sedang. Nah, di sini saya akan menjadikan ini sebuah poin. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan sebuah poin, menggunakan bullet ini, kita blok teksnya dulu, lalu pilih di sini. Lalu pilih bulat contohnya. Lalu jika ingin kotak, jadi biasanya digunakan menu ini untuk memberikan poin-poin. Nah, di sini ada checklist, ada panah, dan ada kotak. Kemudian jika teman-teman ingin membuat poin-poin ini menjadi nomor, teman-teman bisa menggunakan yang ini. Oke, perhatikan number. Kemudian jika ingin menggunakan huruf, bisa diklik ini banyak pilihan. Kemudian bisa disesuaikan. Kemudian setelah kita menggunakan menu bullet dan number, selanjutnya kita akan menggunakan tools yang ini. Jadi yang ini gunanya untuk find atau mencari sebuah teks yang ada pada dokumen kita. Kemudian refresh untuk menggantikan teks yang ada di dokumen kita. Contohnya saya pilih yang find. Jika kita ingin mencari sebuah kata di dokumen kita, kita tinggal ketikkan di sini. Oke, contohnya saya akan mengetikkan kata belajar. Oke, maka di sini akan terdeteksi teks atau kata dengan tulisan belajar. Oke, jadi itu fungsinya untuk mencari. Nah, di sini setelah kita mengetahui fungsi find, selanjutnya kita akan menggunakan tools yang replace. Kita gunakan yang replace ini. Kemudian fungsinya untuk menggantikan teks yang ada di dokumen kita. Contohnya kita akan menggantikan kata belajar menjadi kata berbakat. Jadi teks belajar ini akan berubah menjadi kata berbakat. Perhatikan ya, ini untuk kata belajar akan otomatis berubah menjadi kata berbakat. Kita replace. Ini sudah jadi terganti teksnya. Ini untuk mengganti teks yang ada pada dokumen kita menjadi teks yang kita inginkan. Kita perhatikan di sini ada lembar kerja, kemudian lembar kerja Excel ada judul, kolom di atasnya, sebelah kiri ada nomor baris. Nah, kita mulai dari atas. Ini yang kita sebut ribbon, terdiri dari beberapa tab. Insert Excel ribbon, dan tab ini adalah tab formula, kemudian tab data, review, dan seterusnya. Kemudian di dalam terdapat grup-grup, jadi seperti ini ada grup tabel,
kemudian grup untuk ilustrasi, kemudian grup add in, ya ini di bagian tab yang lain. Untuk fish layout, ini ada grup setup, ada grup scale. Nah, untuk tiap-tiap grup ya yang ada di sini ada yang disebut dengan command proton atau tombol perintah. Tombol perintah ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perlu kita ketahui bahwa untuk bagian tab di ribbon ini pengelompokannya itu berdasarkan kemiripan fungsi. Jadi kita perhatikan untuk tab insert, maka fungsi tab insert untuk grup-grupnya ini adalah untuk menyisipkan sesuai dengan penggunaan bahasanya. Jadi ini adalah menyisipkan tabel membuat ilustrasi. Maksudnya adalah bentuk-bentuk yang kadang kita perlukan, termasuk juga gambar, kemudian add-in. Di sini ada page layout untuk pengaturan halaman, termasuk juga tema. Kemudian setup halaman seperti ini. Dan untuk masing-masing grup juga terdapat dialog box launcher seperti ini di bagian tapis layout. Kemudian ini ada grup page setup. Kemudian di sini ada dialog launcher seperti ini, tombolnya ada di pojok kanan bawah grup. Jika kita klik maka ada dialog box-nya. Ini ada dialog box untuk kita setup yang berisi informasi dan konfigurasi untuk Excel dialog box launcher, pengaturan halaman di dialog box launcher lainnya. Coba saya carikan di bagian insert. Tapi ini kalau tidak ada datanya dia tidak mau keluar. Jika kita klik OK tidak muncul. Yang lainnya dialog box atau outline dialog launcher untuk offline. Jika saya klik ini adalah untuk setting sesuai dengan fungsi dari outline-nya. Setelah diklik kita klik cancel dulu. Nah, kembali ke ribbon. Untuk ribbon ini bisa kita tampilkan, bisa juga kita sembunyikan. Caranya adalah kita perhatikan di pojok kanan ribbon ini ada panah di atas. Jika kita klik maka dia tersembunyi. Sehingga area kita untuk bekerja di Excel jadi lebih luas. Dan untuk menampilkannya tinggal klik kanan saja. Kemudian tanda centang kolaps dari ribbon bisa kita klik seperti ini. Maka di bagian ribbon ini keluar kembali. Muncul lagi ya. Kemudian di bagian bawah ini saya sembunyikan dulu. Di bagian bawah terdapat header kolom atau kolom header dimulai dari A, B, C, dan seterusnya. Jika kita geser ke kolom dan baris Excel kanan, maka kalau habis maka digabung lagi ya. Kembali ke A, cuma judul kolomnya menjadi A, tapi berulang terus sampai dengan Z. Ini sangat jauh dan banyak sekali karena kadang kita membutuhkan data yang sangat besar. Kemudian berikutnya adalah row header atau header untuk baris yang ditulis dengan judul 1, 2, 3 berupa angka. Dan seterusnya baik kolom header maupun row header, jika kita klik di nomornya maka dia akan melakukan blocking untuk satu baris, untuk row header, untuk kolom header. Jika kita klik di sini dia akan
memblok satu baris dari atas ke bawah. Nah, ini row header seperti ini. Kolom header maupun row header atau baris header, jika kita perhatikan, kita arahkan mouse-nya. Nah, ini untuk tips belajar Excel. Kita perhatikan, saya arahkan di sini, maka mouse pointernya berubah menjadi panah kiri kanan, panah kiri, panah kanan. Namun jika kita bawa ke baris mouse, pointernya berubah arah panah atas, panah bawah. Nah, bisa kita klik untuk melebarkan baris. Kadang kita membutuhkan melebarkan baris seperti ini untuk melebarkan kolom. Seperti ini bisa kita atur besar maupun kecil kolom maupun baris dengan melihat sel-sel adalah tempat di mana kita dapat memasukkan data. Jadi kita klik di sini, ini adalah sel. Ini adalah sel data yang dimasukkan berupa angka, teks maupun rumus. Namun sel juga dapat memformat, dipergunakan untuk memformat data dengan berbagai cara, serta bisa kita tambahkan warna. Kemudian border atau garis tepi, kemudian memformat angka atau tanggal, seperti itu. Pertama yaitu untuk menambah slide baru. Menambah slide baru, teman-teman bisa dengan cara klik kanan di slide 1, lalu teman-teman pilih yang new slide, atau teman-teman juga bisa menggunakan menu yang ada pada tab home, klik yang new slide, atau teman-teman juga bisa dengan cara mengklik new slide tapi yang ada tanda panah ke bawah. Teman-teman juga bisa menggunakan slide yang tersedia. Misalnya saya menggunakan slide comparison. Baik. Sini saya menggunakan slide comparison. Selanjutnya untuk mengganti background slide, teman-teman bisa klik slide yang ingin diubah backgroundnya. Di situ ada tersedia banyak pilihan background, tinggal disesuaikan saja. Jika teman-teman ingin mengganti warna, bisa klik di tab color. Misalnya di sini saya ganti warnanya jadi merah. Teman-teman juga bisa mengganti backgroundnya dengan tekstur maupun gambar. Caranya di menu file, teman-teman bisa pilih picture atau tekstur. Teman-teman klik, lalu untuk mengubah tekstur yang lain, teman-teman bisa pilih jenis teksturnya. Di sini ada banyak. Misalnya teman-teman bisa memasukkan custom gambar. Gambar yang ingin teman-teman masukkan, teman-teman klik insert di sini untuk yang tersimpan di disk komputer teman-teman. Kemudian bisa pilih yang form a file. Di sini saya contohkan menggunakan stock image yang ada di PowerPoint. Misalnya saya menggunakan gambar ini ya teman-teman. Gambar ini. Setelah itu teman-teman klik insert.
Selanjutnya, untuk menambahkan layout, teman-teman bisa klik tab Home, lalu pilih layout yang ada tanda panah ke bawah. Kemudian teman-teman klik, lalu pilih layout yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini saya contohkan comparison. Teman-teman juga bisa menggunakan atau menambahkan teks. Misalnya di sini saya tambahkan belajar PowerPoint. Juga teman-teman bisa menambahkan gambar di layout ini. Caranya tinggal pilih mau gambar yang ada di PowerPoint atau gambar yang ada di komputer. Di sini saya menggunakan stock image dari PowerPoint. Teman-teman klik yang stock image. Jika ingin yang di disk komputer, teman-teman pilih yang picture. Di sini saya contohkan untuk gambarnya. Nah, ini gambar yang ada di disk komputer saya. Tinggal pilih. Kemudian untuk mengaktifkan ruler, teman-teman geser mouse ke area sini, lalu klik kanan, pilih yang ruler.